Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel BL Plada to Vlog, channel yang men-sharingkan tentang aktivitas keseharian dibarengi atau disertai dengan hal-hal yang sifatnya memberikan inspirasi, motivasi, edukasi, dan tentu berbagi banyak hal, kesenangan, bahkan mungkin berbagi perasaan. Wah, curhat kali. Ya, teman-teman, hari ini kita akan bicara atau ngobrol, mudah-mudahan ngobrol asik ya. Kita bicara terkait dengan bagaimana bersikap dengan kegagalan dalam hidup ini. Setiap kita ya, pada tingkatan kehidupan apapun, pencapaian apapun, atau mungkin teman-teman sudah berada di dalam level stuck atau mandek ya, paham benar apa yang disebut dengan arti gagal ya. Kata gagal ini ya bagi sebagian orang sesuatu yang disikapi secara negatif ya, dalam artian sangat mengeluhkan ketika harus berhadapan atau berjumpa mengalami kegagalan. Apalagi kalau kegagalan itu bertubi-tubi sehingga ada ungkapan mengatakan sudah jatuh ketimpa tangga ditagih utang ya. Jadi ini sebuah kondisi di mana teman-teman kita itu mengalami rasa frustasi yang sangat berat. Nah, bagaimana kemudian kita dapat bersikap dengan kegagalan ini penting sekali ya. Yang pertama, perlu melihat bahwa kegagalan itu bukanlah satu titik akhir ya, titik selesai untuk mengatakan bahwa kita adalah manusia yang tidak berguna, manusia yang tidak punya potensi, manusia yang jauh dari kata sukses. Ini hal yang pertama yang penting. Jadi sikap itu adalah penting ya. Jadi ada ungkapan mengatakan little attitude big make different ya. Satu sikap kecil akan membuat perbedaan. Nah, perbedaan seperti apa yang ingin kita ciptakan ketika berhadapan dengan kegagalan itu, yaitu bagaimana kita memandang kegagalan sebagai kalau dalam banyak ungkapan ada yang mengatakan ya sebagai pupuk ya untuk kesuksesan. Ada juga yang mengatakan bahwa kegagalan merupakan anak-anak tangga untuk mencapai kesuksesan. Kegagalan dipandang sebagai katakanlah beban yang harus dipikul agar memperkuat otot-otot kesuksesan kita. Jadi banyak sekali ya. Jadi cara kita bersikap dengan kegagalan itu merupakan modal awal yang paling penting di dalam kita melanjutkan kehidupan kita, merajut impian kita, dan tentu teman-teman kita dapat belajar bukan hanya dari diri kita saja, tetapi dari banyak orang-orang yang mengalami kegagalan dan bersikap dengan kegagalan itu. Kita mau belajar dari satu tokoh yang sangat terkenal, yang sangat mendunia. Tentu teman-teman tahu yang namanya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison adalah seorang pencipta lampu ya, lampu pijar. Nah, berapa kali ia mengalami satu kegagalan ya, ketika sebelum dia menemukan bola lampu itu, catatan biografinya mencatat bahwa 9.000-an kali dia harus berhadapan dengan kata gagal, kata gagal, kata gagal. Nah, ketika ia diwawancarai ya tentang kegagalan-kegagalan itu, dia menolak bahwa saya tidak pernah gagal, bahwa apa yang saya alami itu merupakan sebuah keberhasilan dalam menemukan ya ribuan cara gagal untuk menciptakan lampu pijar. Nah, jadi ini yang disebut dengan sikap ya, kata sikap ini. Jadi bagaimana merespon kegagalan-kegagalan itu? Thomas Alva Edison melihat bahwa itu bukan kegagalan, itu sebuah keberhasilan menemukan formula gagal. Jadi sehingga di kemudian hari dia tidak akan menempuh jalur yang sama atau cara yang sama, sehingga dia akan melakukan atau mendapatkan temuan-temuan. Dan dari proses yang tidak pernah kata selesai, kata berhenti, kata putus asa, justru melalui proses kegagalan yang bertubi-tubi itu, bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis, justru itu merupakan jalan baru menuju temuan-temuan yang lain. Dan kita tahu banyak sekali hak-hak paten yang telah dicatatkan atau dibukukan atas namanya. Nah, saya ingin menutup obrolan kita hari ini dengan salah satu kisah juga. Ketika apa yang dibangun oleh Thomas Alva Edison ini di laboratoriumnya mengalami kebakaran yang hebat, maka apa yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison? Dia sesegera mungkin memanggil anaknya dan kemudian duduk bersama. Dia katakan, "Nak, mungkin ini sejarah dalam hidupmu untuk melihat api yang paling besar yang dapat kamu saksikan. Jadi
ketika laboratoriumnya terbakar, dia bukan bersikap panik dan sebagainya. Dia mengajak putranya untuk melihat api unggun yang sangat besar ya, yang tercipta di hadapannya atau dalam pengalaman hidup mereka sebagai keluarga. Itu adalah sikap teman-teman. Nah, apapun kegagalan yang teman-teman hadapi, dan tentu saya hari ini saya juga pasti mengalami kegagalan demi kegagalan ya. Tetapi kegagalan itu tidak boleh membuat kita berhenti. Kegagalan itu tidak boleh kita sikapi secara negatif. Justru kegagalan itu, semakin banyak kita bertemu dengan kegagalan, maka ada banyak pengalaman-pengalaman yang memperkuat cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita merasakan sesuatu. Dan setiap orang yang tidak pernah kata berhenti, yang tidak mau menyerah, ya, teman-teman akan melihat seorang pribadi yang hebat, seorang pribadi yang besar, seorang pribadi yang dapat disebut sebagai raksasa, ya. So, teman-teman, just relax dengan kegagalan kita, ya, tarik napas dalam-dalam, angkat dagu dan jalan kembali, beraktivitas kembali, dan rajutlah kembali impian-impian. Ya. Apa yang Anda temui sekarang ini bukanlah batu ujian. Ya. Apa yang Anda jumpai dengan kegagalan itu hanyalah sebuah milestone, hanyalah sebuah tahapan ya, yang mungkin menuntut teman-teman berbelok kembali atau bahkan menerjang atau melompat lebih jauh ke depan. Setiap kegagalan selalu membawa orang pada sebuah temuan-temuan yang baru jikalau bisa menyikapinya dengan bijaksana. Oke, teman-teman, demikian. Sampai ketemu di video-video kita yang lain. Pastikan teman-teman subscribe, dan mungkin teman-teman mau menyampaikan pikiran, perasaan, silakan tulis komentar Anda di bawah di kolom yang ada ini. Dan mungkin teman-teman juga ingin request terkait dengan satu topik atau tema-tema yang ingin kita bahas, menarik untuk dibahas, agar semua kita menjadi teman seperjalanan dalam mencapai cita-cita kita bersama. Baik, kita jumpa di kesempatan lain.